Pagi, 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 Semansa Budayu bisa. Demonstrasi kontekstual model 1.1. Demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan. Perkenalkan, nama saya M. Supandi Puji, unit kerja dari SMA Negeri 1 Bumiayu, calon guru penggerak Angkatan 10. Ki Hajar Dewantara yang tersohor sebagai pahlawan pendidikan Indonesia, bahkan ia mendapatkan julukan sebagai Bapak Pendidikan. Melalui buah pemikirannya, Ki Hajar Dewantara berpendapat jika pendidik adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan. Memiliki arti bahwa manusia diberikan kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka, dalam artian merdeka secara lahir dan batin, serta tenaganya. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan sepanjang zaman, agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem Namong, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Maksud pengajar dan pendidik yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Ki Hajar Dewantara. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam kehidupan tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Di mana ada trilogi semboyan pendidikan. Di dalam trilogi semboyan pendidikan merupakan filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Di mana trilogi pendidikan di dalam sebuah semboyan Ki Hajar Dewantara, satu, ing ngarsa sung tulodo, di mana seseorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi muridnya. Contoh ini dapat berupa sikap, perilaku, dan pengetahuan. Ing madya mangkun kersa, di mana seseorang pendidik harus mampu membangun semangat dan motivasi muridnya untuk belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Tutwuri Handayani, di mana seorang pendidik harus memberikan dorongan dan support kepada muridnya agar mereka dapat mencapai potensi yang terbaik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat.
Di dalam kita mengimplementasikan trilogi semboyan pendidikan ini, diantaranya adalah tentang pembelajaran. Di dalam pembelajaran, pendidik dapat menerapkan trilogi ini dalam suatu proses pembelajaran dengan menjadi contoh yang baik, membangun semangat belajar murid agar memberikan dorongan mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum. Di dalam kurikulum pendidikan dapat dirancang dengan memperhatikan trilogi ini. Hal ini dapat dilakukan memasukkan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan manusia dan muridnya, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan karakter dan potensi dirinya. Yang tiga adalah manajemen sekolah. Dalam manajemen sekolah, dapat menerapkan trilogi ini dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung bagi murid untuk belajar dan berkembang. Pendidikan yang menuntun. Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, dan sebagai benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu, hal ini dapat dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tubuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi itu sendiri. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat menggantikan kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa. Tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwa masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara menuntun agar menjadi atau membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Dalam strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini ada 4 poin. Di antaranya adalah ada pembelajaran berpusat pada anak. Di dalam pembelajaran berpusat pada anak, ini adalah pendekatannya pendidikan yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan perkembangan individu anak. Dalam pendekatan ini, anak bukan hanya sebagai objek pasif yang menerima informasi, tetapi sebagai subjek aktif yang berperan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah keterampilan abad 21. Dalam keterampilan abad 21 ini adalah seperangkat kemampuan yang dibutuhkan individu untuk sukses di abad ke-21. Keterampilan ini dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya adalah keterampilan literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter. Yang nomor 3, strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah gotong royong. Gotong royong ini merupakan budaya luhur bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Budaya ini merupakan bentuk kerjasama dan saling membantu
antara individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Penanaman budaya gotong royong ini dapat dilakukan sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Dan strategi yang terakhir adalah strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menanamkan budaya religius. Dalam menanamkan budaya religius ini adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai agama pada kehidupan individu dan masyarakat. Budaya religius ini penting untuk membangun karakter dan moral bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Oke, paparan berikutnya tentang tantangan dan pemecahan masalah. Di dalam tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia dewasa ini adalah kurangnya pemahaman mendalam bagi penanaman nilai-nilai budi pekerti. Pikiran dan perkembangan tumbuh anak tidak bisa dipukul rata, apalagi dengan kurikulum yang cenderung berubah-ubah dan kurang mantap dipersiapkan. Hal ini menyebabkan anak dipaksa atau terpaksa belajar mengikuti kurikulum tanpa ada kesadaran. Ini pada suatu tantangan dan pemecahan ini seperti anak panah, ya, anak panah yang melesat, di mana guru keterbatasan dalam menguasai model-model pembelajaran guru untuk mengikuti pelatihan itu. Terus yang poin berikutnya adalah modernisasi pembelajaran dari berbagai sumber dengan sistem online. Terus yang berikutnya, komunikasi dengan stakeholder suatu satuan pendidikan harus semakin ditingkatkan. Ini adalah solusi atau pemecahan dari masalah-masalah yang dihadapi. Oke, di sini adalah implementasi pembelajaran berbasis peserta didik. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis peserta didik, ini ada diskusi bersama. Ya. Dalam pembelajaran kita melakukan suatu pengelompokan untuk melakukan diskusi. Nah, diskusi itu untuk bisa memecahkan suatu masalah berkelompok. Berikutnya adalah ada pembimbingan KSN pembimbingan KSN teman sebaya. Dan ada pembiasaan tadarus pagi atau Jumat bersih. Ya, ini contoh juga dari implementasi adanya suatu Jumat bersih. Itu yang sudah saya lakukan untuk demonstrasi kontekstual model 1.1 tentang penerapan yang dikembangkan dan diterapkan pada kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangkun kersa, tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Di mana di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberi dorongan. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.